Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Sebentar kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya ingatkan kembali untuk kita tetap memakai masker meskipun di dalam ruangan ataupun di luar ruangan dan menjaga jarak antar sesama kita. Kita akan memulai ibadah kita. Saya undang untuk kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau sujud di altarnya pada pagi hari ini, membawa setiap beban kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami mau datang Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidup, haleluya Yesus. Barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang Dia. Kita mau lebih sungguh lagi untuk masuk ke hadirat-Nya pada pagi hari ini. Bila hati terasa berat, tak seorang pun, haleluya, hanya Engkau yang tahu Yesus. Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Kami mau datang Tuhan. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, sujud di altarnya.
lagi katakan, sujud. Amin Yesus. Kami mau bawa setiap hidup kami Tuhan. Ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidup. Amin Yesus. Barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya, sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu, katakan mujizat terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, kami mau datang. Haleluya, ubah hidup kami Tuhan, barui kehidupan kami Yesus. Haleluya, kami mau mendekat padamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kami mau mendekat lagi padamu Tuhan pada pagi ini Tuhan. Haleluya. Lebih sungguh lagi katakan, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Amin Yesus. Bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu boleh kembali datang ke hadirat-Mu pada pagi ini Tuhan. Ya Yesus, lawat setiap kami, lawat setiap kehidupan kami, barui hidup kami Tuhan, untuk kami boleh semakin mendekat dan lebih mendekat lagi kepadamu Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan, Engkau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Bersukacita pada pagi hari ini? Yang bersukacita katakan yes, yes, yes. Oke. Ada sukacita pada pagi ini? Yes, yes, yes. Oke, kita mau katakan angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi katakan, nyanyi bagi Dia. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Kita mau katakan hanya namanya yang layak ditinggikan, hanya namanya yang layak dipuji. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Dia tak akan memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita. Katakan Dia
makin serupa dengan gambarmu. Katakan bersama rohmu. Bersama rohmu ku pasti menang. Tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja Haleluya, haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau katakan, kemanakah kami dapat pergi Tuhan, jika bukan karena Engkau. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kita mau lebih sungguh lagi datang ke hadirat Tuhan. Manakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat dan kau dekat, dan kau dekat. Maka seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku.
Engkau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan lebih sungguh lagi. Sungguh besar, amin Yesus, pengorbananmu. Terima kasih untuk pengorbananmu Tuhan. Terlalu dalam untuk dengan segenap hatimu katakan, sungguh besar, sungguh indah Tuhan, sungguh indah Tuhan. Begitu indah yang kau pikirkan tentang kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Tak terselami bagiku. Haleluya. Sungguh indah. Lebih sungguh lagi dengan segenap hati kita katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentang. Begitu indah Tuhan, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Yang Maha. Tak terselami bagiku, sungguh indah. Tidak ada kata yang lain
untuk kami ucapkan di hadapan-Mu Tuhan, kecuali hanya berterima kasih, karena yang Engkau pikirkan adalah untuk kami, dan kami tidak bisa menyelaminya. Karena kami terbatas, tetapi kami mengalaminya ya Tuhan, betapa baiknya Engkau buat kami. Sampai detik ini kami bisa berdiri di hadapan Tuhan untuk beribadah dalam situasi yang rawan, namun oleh anugerah-Mu kami diberi keyakinan untuk yakin bahwa Tuhan bersama kami dan kami akan beribadah tetap untuk memuliakan nama Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon Engkau akan bertahta di dalam hati kami, supaya setiap yang firman yang kami dengar, itu akan masuk dalam pendengaran kami, jatuh di dalam tanah hati kami yang baik, dan firman-Mu akan mengoreksi seluruh hidup kami. Apa yang belum berkenan di hadapan-Mu, boleh kami berubah sesuai dengan pembaharuan budi kami yang sudah Tuhan kerjakan untuk kami. Urapi hamba-Mu dan urapi seluruh sidang jemaat dengan roh-Mu ya Tuhan, supaya kami diberkati dengan firman-Mu pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Maaf, saya tetap menggunakan masker sesuai dengan protokol kesehatan. Sebab saya merasa kalau saya berdiri di sini dan tidak menggunakan masker, itu berarti udara yang keluar dari mulut saya akan menyebar kemana-mana ya. Jadi saya kira mungkin suaranya agak berbeda, terganggu karena ada maskernya. Tetapi saya harap hati Bapak Ibu tetap fokus untuk firman Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Saya beri judul yang sederhana, tetapi itu adalah sebuah perintah Tuhan yang harus kita taati. Dari hal, jadilah pengikut-pengikut Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Atau bisa kita persingkat, dibuat pendek, jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Saya ajak kita membuka dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. Kita membaca ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Sampai ayatnya yang ke-6, maaf. 1 Yohanes pasalnya yang kedua. Kita baca bersama-sama. Saya undang kita berdiri sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, 2, 3. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menurut firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Katakan amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kalau firman Tuhan berkata
supaya kita itu bisa menjadi pelaku-pelaku firman, jangan hanya menjadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku. Itu berarti ada suatu kekhawatiran dari para penulis ayat ini, para nabi, para guru Injil, para rasul-rasul, terutama juga pada Tuhan sendiri, bahwa ada kemungkinan besar orang mempunyai Alkitab, orang mendengar firman Allah, orang berkhotbah tentang firman Allah, tetapi apakah dia benar-benar menjadi pelaku firman itu sendiri? Itu juga masih sebuah tanda tanya besar, karena tidak memungkiri, kita tidak bisa mengelak bahwa ada kebanyakan orang, walaupun dia mengerti firman Allah, tetapi dia juga belum menjadi pelaku-pelaku firman secara benar, atau dengan kata lain belum sempurna di dalam melakukan itu firman. Bapak, Ibu, dan Saudara, Rasul Yohanes menuliskan ayat ini. Dia berkata, dia buka dengan satu kalimat, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Ya. Dia tuliskan ayat-ayat ini untuk jemaat yang ada di Asia Kecil. Dia bicara kepada mereka, dia ingin menasihatkan, mengingatkan, supaya jangan kamu bosan-bosan kalau diperingatkan dengan firman Tuhan. Tetapi tujuan peringatan itu agar kamu tidak berbuat dosa setelah kamu sudah ditebus dari dosa. Tapi ada kemungkinan juga walaupun sudah berhati-hati sekali, tanpa disengaja orang bisa jatuh dalam dosa, bisa berbuat dosa. Namun dia ingatkan, andai kata toh perintah ini kamu masih belum mampu 100% atau sempurna hidup, menjaga hidup dari dosa itu, andai kata toh satu orang satu saat dia bisa kepleset jatuh di dalam dosa, kita masih punya pengantara yang setia, Tuhan Yesus. Ya. Dia akan menjadi pengantara, bahkan pendamaian untuk segala dosa kita. Artinya kalau kita mengaku di hadapan Allah, kita salah, kita khilaf, kita tidak sengaja misalkan begitu, Tuhan Yesus akan juga pergi kepada Bapa dan dia akan menyelesaikan dosa-dosa kita. Yang masa kini, masa sekarang ini belum tentu orang tidak berbuat dosa. Masa sekarang ini pun orang masih bisa melakukan dosa, Bapak Ibu. Tetapi jangan menjadi kebiasaan berbuat dosa dengan alasan, kan kita punya pengantara kok. Kapopo, berbuat dosa lagi. Kan nanti Tuhan Yesus juga yang menyelesaikan. Itu namanya, maaf, orang dablek katanya. Ya. Biar ngerti ditebus kok Yosef balik berbuat dosa, begitu ya kasarannya. Dan di sini kita melihat dia menjadi pengantara dosa semua orang, bukan hanya untuk kita saja, tetapi untuk dosa seluruh dunia. Ya, dia punya kuasa untuk menjadi pengantara ya untuk dosa seluruh umat manusia. Tetapi hal penting sesuai dengan judul yang tadi saya sampaikan, Rasul Yohanes berkata, barang siapa, dia mewakili Tuhan Yesus sebab dia adalah utusan Allah yang menyampaikan firman Allah. Dia berkata, barang siapa berkata aku mengenal dia, ini bukan mengenal Tuhan Yesus, tetapi mengenal Allah, ya Allah Bapa itu. Siapa yang mengenal Allah tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Saya mengenal Allah, tapi bohongnya enggak mari-mari. Dustanya jadi kebiasaan, gitu ya. Dustanya itu sudah menjadi makanannya sehari-hari. Dia bilang itu seorang yang pembohong. Dia ini kenal Allah, tetapi suka dusta. Tetapi tidak menurut perintah Allah.
tidak melakukan itu perintah Allah itu, mengapa dia berdusta? Sebab tidak ada firman atau kebenaran itu di dalam hidupnya. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Saya lihat dalam bahasa sehari-hari, nah, siapa yang melakukan, menuruti itu perintah-perintahnya, itu artinya dia mengasihi, dia sudah mengasihi Allah dengan sempurna. Dengan sempurna dia mengasihi Allah. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Allah. Jadi kalau kita melakukan perintah-perintah Tuhan, kita menuruti perintah Tuhan, itu bukti bahwa kita ada di dalam Allah. Allah di dalam kita. Dia yang memberikan kemampuan, dia memberi kita kuasa untuk menjadi pelaku firman. Sehingga kita tidak berbuat dosa lagi. Dan ayat yang ke-6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Untuk hidup seperti Kristus tidak mudah. Kalau hanya mencontoh yang secara fisik atau yang kelihatan, orang banyak bisa. Ya, itu yang di luar negeri itu kebanyakan rambutnya keriting gondrong sampai sini, bajunya yang panjang, mungkin bisa meniru seperti itu. Tetapi yang perlu kita ketahui, hidup sama seperti Kristus yang hidup, tentu ada kelebihan-kelebihannya Kristus yang harus kita lakukan kalau kita sudah berkata bahwa saya di dalam Allah. Dan tentu kalau kita mau hidup seperti Kristus, saya katakan tadi tidak mudah. Otomatis kita harus mengenal lebih dahulu pribadi Kristus. Kita harus lebih dahulu mengenal sifat-sifat Kristus. Kalau kita sudah kenal pribadinya, sifatnya, maka kita akan mudah untuk meniru atau meneladani dia. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kita lihat di sini kalau kita harus mengenal lebih dahulu pribadinya Tuhan Yesus. Ya. Kenapa kita harus mencontoh Tuhan Yesus? Kita harus kenal dulu pribadinya. Rasul Yohanes memberikan sebuah tuntunan supaya kita menjadi orang yang bisa menuruti perintah Tuhan, supaya kita tidak lagi berbuat dosa, maka dia memberikan kita tuntunan, ayo contohlah hidup Tuhan Yesus. Kalau mau jadi orang yang bebas, terpisah dari dosa, contohlah kehidupan Tuhan Yesus. Tetapi kita mau contoh bagaimana kalau kita tidak mengerti, tidak paham dulu pribadinya, karakternya, sifatnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Dan mengapa dia, Kristus, itu dijadikan contoh atau tuntunan? Pasti ada alasannya. Ada alasannya. Alasannya itu karena Kristus adalah sosok yang hidupnya itu adil. Sudah ditulis oleh Rasul Yohanes, kita punya seorang pengantara, yaitu dia karena dia adil. Adil itu tidak berat sebelah. Adil itu tidak memilih-milih, tidak berpihak. Adil itu berdiri di tengah. Ya, dia bisa meluruskan, dia bisa menyelesaikan, dia bisa mendamaikan dan sebagainya. Selain dia adil, yang kita sangat ketahui, kita hafal sekali, dia adalah sosok yang sempurna. Sempurna. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dia adalah sosok yang penuh dengan kasih. Itu pribadinya Tuhan. Pribadi Tuhan, dia bukanlah sosok orang yang pendendam.
Pribadi Kristus dia bukan sosok manusia. Ini bicara Kristus yang manusia seutuhnya. Dia bukan sosok seorang manusia yang menyakiti orang lain. Merugikan orang lain. Itu sosoknya, pribadinya Kristus yang harus kita kenal dulu. Dia adalah punya seorang sosok yang suci. Dia kudus. Dia tidak ada dosa di dalamnya. Karena dia tidak berdosa, dia orang yang suci. Maka dia ditetapkan menjadi pengantara. Karena dia punya pribadi yang adil. Tidak pilih-pilih kasih. Dia tidak berpihak atau kompromi. Tetapi dia bersikap adil. Salah ia salah, benar ia benar. Ya. Dosa tidak bisa ditutup-tutupi. Ya, itu karena tanggung jawabnya dengan Bapaknya loh, Allah di surga. Karena itu dia dijadikan sebuah patokan, sebuah contoh oleh Rasul Yohanes ini. Siapa yang mengatakan dia ada di dalam Kristus, di dalam Allah, di dalam Allah. Dia harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup ya. Kita kenal itu Kristus. Dia adalah tipe orang tidak pendendam. Dia tipe orang yang sangat murah dalam memberikan maaf, pengampunan. Dia tipe orang yang tidak ada simpan kebencian di dalam hatinya. Makanya dia bisa dijadikan contoh. Dan sekarang kita mau lihat ya pribadi Tuhan Yesus yang sudah kita lihat di sini. Dan kita harus juga punya satu kerinduan karena kita mau jadi seperti Kristus ya. Kita mau mencontoh dia. Kenapa kita harus hidup sama seperti Kristus yang hidup? Karena kita semua punya tujuan hidup. Amin. Tujuan Bapak hidup, Bapak Ibu kemana? Apa tujuannya? Hidup bahagia. Itu impian semua orang. Jadi orang yang berhasil, orang yang sukses, itu pun impian semua orang. Tetapi lepas dari itu jangan kita hanya terpaku berhenti di situ. Tujuan orang yang ada di dalam Yesus adalah ke atas, ke surga. Amin. Ini tujuan kita, itu sebabnya karena tujuan kita ini surga, tidak ada sembarang orang yang dijadikan contoh hidup kita. Kalau Tuhan bilang, kamu Bu Aris, kalau kamu mau ke surga, contohlah Ibu Gembala, Ibu Eko itu loh. Ulet, setia dalam pelayanan. Walaupun air mata terus berkucur, tapi tetap tabah. Tetapi satu waktu lewat, oh ternyata Ibu Gembala itu juga bisa putus asa. Nah, saya juga bisa ikut-ikut putus asa toh. Senior saja begitu, apalagi saya. Bisa begitu. Tetapi karena Tuhan itu tidak punya celah atau cacat celah sedikit pun. Makanya dia dijadikan sebagai contoh yang harus kita ikuti dia. Ya, harus menjadi contoh bagi kita untuk meniru kehidupan Tuhan Yesus yang tadi sudah saya katakan, suci, tak bercacat, dia penuh kasih, dia murah, pemurah dalam memberikan maaf, mengampuni. Dia orang yang kudus, bukan tipe orang pendendam, bukan tipe orang yang suka membenci dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, itulah pribadi Tuhan Yesus. Dan yang satu lagi pribadi Tuhan Yesus adalah orang yang rendah hati. Rendah hati, ya. Bapak Ibu, Matius, di dalam Injil Matius itu juga dikatakan, marilah belajarlah kepadaku, karena aku rendah hati, lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan merasakan ketenangan. Ya, Bapak Ibu. Artinya di sini kita melihat kerendahan hatinya Tuhan itu juga
harus menjadi kerinduan kita untuk mengikuti Dia. Supaya jangan sampai kita menjadi orang yang sombong. Ya. Kristus punya kehidupan yang menjadi berkat. Dengan kerendahan hati itulah Dia bisa menyelusuri semua tempat, semua kota, semua daerah. Kalau zaman sekarang, orang yang tidak rendah hati mau tak pergi di tempat kumuh? Kan gak ada. Mau tak bersalaman dengan orang gembel? Kan tidak ada juga. Kalau toh ada sekarang, itu hanya untuk meningkatkan popularitasnya, itu artis ya. Tetapi bagi anak Tuhan, jangan kita sampai melupakan tugas kita adalah menjadi pelaku firman. Jangan kita menjadi orang yang pendendam, simpan sakit hati, bermusuhan, penuh kebencian. Ya. Sebab tujuan kita ini ke atas menuju ke surga. Tuhan berkata, kita harus berusaha supaya kita tidak kedapatan bercacat celah. Karena Tuhan akan membawa kita, menghadapkan kita di hadapan Bapanya dengan satu kondisi yang tidak bercacat dan tidak bercela. Lalu kalau pernik-pernik yang kecil tadi itu dendam, benci, fitnah, gosip, sakit hati, itu masih berada bersarang di dalam hati kita. Lalu di mana lagi tempat untuk firman Tuhan? Kan tidak ada. Sebab yang sudah masuk adalah sifat-sifat kedagingan manusia. Sifat-sifat daging, sifat-sifat manusiawi, duniawi, manusia duniawi. Itu kalau sudah masuk, yang adalah pikiran jadi kotor, hati jadi kotor, perbuatan jadi kejam. Sudah tidak ada tempat buat firman. Tetapi kalau firman itu ada di dalam kita, firman itu adalah Allah. Dan Allah telah menjadi manusia yang tinggal di dalam hati kita. Jangan kasih hati untuk hal-hal yang resek, hal-hal yang tidak bermutu, hal-hal yang tidak berharga, justru hal-hal yang akan membuat kita gagal untuk meraih tujuan kita ke dalam surga. Tetapi berikan hati kita kepada Tuhan, kepada Allah untuk menempati hati kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita melihat itulah pribadi Tuhan. Dan Tuhan juga mengajarkan bagi kita semua, pribadi yang suci, pribadi yang tidak berdosa. Di dalam 1 Petrus pasal 2 itu ayat 22. Tidak ada dosa di dalamnya. Di dalam mulutnya atau bibirnya tidak ada dusta. 1 Petrus 2 ayat 21. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Itu yang tadi saya singgung, pribadi Kristus yang perlu kita kenali, yang perlu kita contoh. Dan untuk kita semua, pesan untuk kita 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16 ini yang harus kita lakukan. Kita sudah kenal pribadi Tuhan adalah orang yang tidak berbuat dosa, tipu tidak ada dalam mulutnya. Maka untuk kita firman Tuhan berkata begini. Hiduplah, 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini yang harus kita lakukan. Ini perintah Tuhan. Bukan sekedar perintah Yohanes, tetapi perintah Tuhan. Karena kita akan dihadapkan kepada Bapa di surga, ya. Karena Kristus kudus, ya, maka juga kita harus hidup kudus. Karena Allah kudus, maka kamu juga harus kudus. Kudus itu bebas dari dosa. Tidak lagi hidup untuk dosa. Tidak menjadi hamba dari dosa. Kudus, suci, bersih. Sekali lagi saya katakan, jangan biarkan sifat-sifat manusia duniawi yang bukan sifat Kristus itu bersarang di dalam hidup kita.
buahnya akan jelek juga. Perbuatannya jelek, buahnya jelek nanti. Tetapi biarlah kita mau bangun sebuah kehidupan yang kudus di hadapan Allah. Yang kedua, ini pribadi Kristus. Dia adalah orang, dia bukan tipe orang yang mementingkan diri sendiri. Bukan tipe orang untuk mementingkan diri sendiri. Dalam Filipi pasal 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-7 berbunyi begini. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak Ibu, saudara-saudara muda yang ada, begitu giat untuk melayani Tuhan, karena kalau saya dengar mereka ada merasa terbeban. Jemaat ingin rindu bersekutu di gereja, beribadah di gereja. Kalau mereka hidup untuk diri mereka sendiri, lah apa repot-repot sampai lihat persiapan yang begini ini kan karena ada rasa kebersamaan, tanggung jawab untuk jemaat bisa bertumbuh di dalam iman. Salah satunya itu adalah jangan hidup hanya untuk kepentingan diri sendiri di rumah apa? Sama anak sama istri di rumah ya. Tapi kan mereka berjuang, gereja jangan sampai jadi suam. Sebab kalau orang beribadah di rumah sambil ngemut permen, orang beribadah di rumah sambil kupas kuli kacang, orang beribadah di rumah sambil mantu-mantu amin, amin, amin. Blak. Ya. Itu sebabnya bagaimana supaya gereja tidak suam. Ya, supaya gereja tetap bangkit hidup semangatnya. Itulah salah satu bagian, jangan hidup bagi dirimu sendiri. Ya, Bapak Ibu dan saudara, dan ini harus kita contoh. Ayat yang kita baca tadi dalam Filipi itu, ya, supaya kita jangan hidup untuk diri kita sendiri. Ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kristus menjadi pengantara bagi dosa seluruh dunia. Dia punya kehidupan yang suci, itu pikiran kita juga harus seperti pikiran Yesus. Dia mengasihi, dia rendah hati, dia bukan pendendam. Dia mengasihi semua orang, dia rendah hati. Pikiran itu harus ada kita pakai. Ya, Bapak Ibu, supaya hidup kita ini bermanfaat bagi kemuliaan Tuhan. Tetapi efeknya di akhir kita sampai tujuan kita menghadap Allah Bapa kita tidak ada cacat celah sedikit pun. Sebab kita yang meniru bukan meniru para orang-orang yang TV itu, ya, jam bangsanya sule-sule itu, ya, orang lebih banyak meniru yang di TV kok. Orang sulit meniru Kristus, karena kalau meniru Kristus dia bilang kebebasan kita dirampas, kebebasan kita dibatasi. Padahal kalau kita meniru Kristus, justru kita bebas untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Ya, tidak menuruti dunia atau dan sebagainya. Yang walaupun dalam rumah Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Inilah Yesus yang tidak atau bukan tipe orang yang mementingkan diri sendiri. Dia tahu diri. Dia diutus oleh Bapaknya untuk penyelesaian dosa manusia. Dia harus menempatkan diri di tengah-tengah manusia berdosa yang bisa dicontoh oleh manusia berdosa. Kita ini juga harus begitu. Bapak Ibu tahu, satu hal yang paling luar biasa, Yesus lolos dari godaan kepentingan diri sendiri. Ketika iblis menawarkan dia berbagai hal yang luar biasa. Kamu kalau jatuhkan diri, malaikat menampani engkau. Kalau engkau jatuhkan dirimu dari bumbungan ini juga, dia bilang di situ, malaikat akan menampingi engkau. Buat roti, batu jadi roti. Sembah aku,
maka kamu akan mendapatkan seluruh dunia. Yesus tahu yang ditawarkan oleh iblis itu adalah semua yang bersifat sementara. Seluruh dunia. Hebat ya. Tapi dia sadar dia adalah anak yang tidak boleh melanggar batas-batas ketentuan. Ya. Dia tunduk di bawah otoritas bapaknya. Isa batu jadi roti Isa. Tetapi dia sadar itu bukan hakku. Itu haknya Bapak. Dia bisa mendapatkan seluruh dunia ini. Tetapi dia bilang buat apa? Dapat yang semu, dapat yang sementara. Tapi citranya di hadapan Bapa rusak. Bagi kita juga begitu. Kalau kita mendapatkan kepercayaan dari Tuhan, janganlah kita menjadi orang yang hanya mementingkan diri sendiri sampai kita melewati batas-batas yang sudah tidak boleh kita lewati. Kita menjadi orang yang bersikap terlalu arogan. Kita menjadi orang-orang yang tidak ngerti santun. Kita menjadi orang-orang yang nabrak tanpa melihat batas usia dan sebagainya. Jangan. Kalau kita mendapatkan kepercayaan untuk menjadi terang dunia, kita dapat kepercayaan untuk menjadi garamnya dunia. Kita dipercayakan untuk bercahaya seperti bintang-bintang di langit. Lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk sombong, gede besar dadanya, gede kepalanya. Tidak. Melayani itu pengabdian, melayani itu hamba. Jadi segala yang kita lakukan berkaitan dengan jemaat, berkaitan dengan pekerjaan Allah, lakukanlah itu dengan tulus hati. Lakukan itu dengan rasa pengabdian kepada Allah. Kita nggak bisa balas apa-apa kepada Tuhan kecuali kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Pakai saya Tuhan. Ini talenta saya Tuhan. Ya, ini yang bisa saya lakukan, saya kembalikan untuk Engkau Tuhan. Bukan kita mencari supaya kita dihormati. Bukan kita mencari pujian sia-sia. Tetapi semakin kita melakukan dengan tujuan kemuliaan Tuhan. Karena satu waktu saya akan berhadapan dengan Allah di surga. Saya lakukan dengan hati yang bersih. Dengan kerendahan hati. Mungkin selama ini kita hanya bicara kudus, kudus. Kita bicara berkat-berkat. Kita bicara mujizat-mujizat. Dan kita abaikan sifat Kristus yang harus ada di dalam hidup kita. Hari ini kita mau perlu bertobat di hadapan Allah. Makin kita rendah hati, makin Tuhan mengangkat kita. Amin. Makin kita rendah hati, Tuhan akan semakin mempergunakan kita. Berguna bagi banyak orang. Jadi harus jadi pelaku firman. Ya, jadi pelaku firman. Satu lagi saya tambahkan, sedikit saja satu lagi. Sifat Kristus yang sudah saya sampaikan itu tadi. Dia penuh dengan kasih. Sifat Yesus diterapkan dalam Lukas pasal 23. Ayat yang ke-34. Injil Lukas pasal 23. Ayat yang ke-34 berbunyi begini. Ya. Yang saya katakan bahwa sifat Kristus itu adalah sifat yang penuh kasih, pemaaf, tidak benci, tidak dendam, tidak simpan dendam, tidak sakit hati dan sebagainya. Itu diterapkan ketika dia berada di saat-saat penyalipan. Di dalam Lukas 23 ayat 34 saya ambil sebuah doa singkat yang Tuhan naikkan untuk orang jahat. Prajurit mengolok dia. Semua orang yang ada di sekitar menghina dia. Mereka meludah dia.
hal-hal yang mereka lakukan itu adalah hal-hal yang membuat Kristus merasa, kok begini ya? Mereka tidak lagi menghargai dia sebagai seorang yang datang dari atas karena mereka menolak dia. Dia dihujat, dia olok-olok. Tetapi saudara tahu apa yang Tuhan lakukan? Dia berdoa singkat. Yesus berkata, ayat 34, Lukas 23, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita bisa begitu enggak? Kalau kita mungkin kita merasa orang jahat sama kita, jahat balas jahat. Orang berbuat curang sama kita, kita juga harus balas begitu. Itu bukan tipe karakter Kristus. Karakter Kristus, dia berkata, Bapa, ampuni mereka. Ya. Begitu. Dia tidak mengalami, dia tidak memiliki kehidupan yang harus balas. Bisa saja. Tetapi dia tahu tujuan dia datang itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Andai kata dia balas mereka sekali dia sebul saja orang bisa geletak kok. Tetapi dia tahu dia datang untuk menjadi contoh. Kalau dia sampai membalas jahat dengan jahat, apa jadinya rencana Bapa untuk penyelamatan dunia? Contohnya buruk. Tetapi dia berkata, Bapa, ampuni mereka. Karena yang mereka lakukan ini, mereka sama sekali tidak tahu akibatnya bagaimana. Ya. Jadi kalau mungkin kita mendapatkan perlakuan-perlakuan yang kasar. Kita dianggap pengkhianat. Kita dianggap orang yang tidak entos. Kita dianggap orang yang tidak penting. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tugas kita berdoa supaya orang itu bertobat juga. Ya, selamat. Ini sifat dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jadi berkat. Oleh karena berkat doa itulah kita melihat akhir-akhir ini banyak orang beralih untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, yang dulunya disanjung-sanjung di TV, dilihat nongol terus, menghujat, mencaci maki. Tetapi akhir-akhir ini banyak orang berbalik untuk mencari itu kebenaran. Fungsi kita sekarang, bawalah terang Kristus di tengah-tengah dunia yang gelap. Bukan lagi hidup untuk saling menyalahkan. Bukan saatnya untuk menyimpan sakit hati. Bukan saatnya jadi pendendam. Bukan saatnya menyebarkan gosip. Tetapi saatnya menyebarkan berita keselamatan itu. Supaya semua orang diselamatkan. Kristus walaupun kesetaraannya dengan Bapa sama. Tetapi dia tidak manfaatkan itu untuk neka-neko. Ya, itu tidak penting bagi Kristus. Nah, kita adalah penganut Kristus. Setelah menjadi Kristen, kita disebut pengikut-pengikut Kristus. Sebagai pengikut Kristus, tirulah kehidupan Kristus. Dan kalau kita menjadi pelaku, kalau kita menjadi orang-orang menurut kepada firman Tuhan, percayalah, Tuhan pasti memberkati hidup kita semua. Itu janjinya ada di dalam Ulangan, itu Ulangan 28 ya. Ulangan 28 itu di situ kan berkata itu, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, tidak hanya mendengar Allahmu dan melakukan itu perintah Tuhan dengan setia. Segala perintah yang disampaikan kepadamu pada hari ini. Pada hari ini perintah-perintah Tuhan yang disampaikan adalah kita harus belajar karakter Kristus yang agung itu. Kalau kita dengar, kita melakukan, tidak ada cacat celah sedikit pun, maka itu berkat Tuhan dalam Ulangan 28 itu. Semua berkat, segala berkat ini akan diperintahkan Tuhan datang ke atasmu. Ke dalam rumah tanggamu, ke dalam pekerjaan dan usahamu, di dalam pelayanan pun itu akan menjadi berkat dalam hidup setiap orang. Berkatnya ini rinci sekali. Sesuai dengan kebutuhan hidup sehari-hari loh. Ulangan 28 ini. Tapi kuncinya di atas,
dengar, pegang, lakukan. Apa yang kita dengar pagi ini? Mari kita buang sifat manusia duniawi itu jauh-jauh. Jangan sampai itu menjadi perangkap untuk kita masuk ke tujuan. Karena kita pada akhirnya akan menjadi sama seperti Allah. Menjadi sempurna sama seperti Allah. Karena itu jagalah hatimu dan lakukanlah firman Allah. Maka engkau akan diberkati oleh Allah. Jasmani sudah disiapkan oleh Allah. Rohani sudah tersedia di surga untuk kita semua. Ini yang bisa saya sampaikan pagi ini. Ya, mari kita jadikan bahan renungan. Tuhan, saya belum mampu menjadi orang rendah hati yang sempurna. Kadang-kadang masih emosi, masih marah, masih suka fitnah orang. Saya belum memiliki apa yang ada di dalam diri Kristus. Tetapi Tuhan berkata, jangan takut, Roh Kudus akan membantu kamu untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang ada di dalam yang kita perbuat di hadapan semua orang. Kita ingin supaya kita dituntun oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan, kemudian diberkati oleh Tuhan. Kita berdiri, kita nyanyikan sebuah pujian. Bapakku ajaib segala rencanamu, rancanganmu, Tuhanku ajaib, ajarku mengerti. Kita nyanyikan refnya dulu, baru ajarku mengerti. Mari kita terbuka dengan Tuhan. Apakah selama ini kita ada simpan dendam, sakit hati, kecewa, pahit hatinya, kehilangan kasih, kehilangan kerendahan hati? Mari kita rindukan karakter dan sifat Kristus menjelma di dalam hidup kita semua. Bapakku ajaib, Bapakku ajaib segala rancanganmu, Tuhanku heran perbuatanmu. Sekali lagi, Bapakku ajaib, Bapakku ajaib segala rancanganmu, oh Tuhanku heran perbuatanmu. Apa yang kita butuhkan hari ini? Adakah kita hanya membutuhkan hal-hal jasmani dan kita mengabaikan perangai-perangai yang mulia yang Yesus mau tularkan untuk kita? Karena kalau kita kehilangan karakter Kristus, kita kehilangan pribadi Kristus, maka itu akan menjadi penghambat untuk hidup kita berkenan di hadapan Tuhan.
Sebelum hidup kita berkenan kepada Tuhan, berkat Tuhan pun tidak akan kita nikmati. Tetapi ketika kita hidup berkenan dengan cara melakukan perintah-perintah Tuhan, disitulah Allah menyediakan berkat untuk kita. Dan kita tidak perlu khawatir apabila kita menjadi pelaku-pelaku Tuhan. Untuk itu mari kita katakan, ajarku mengerti. Ajarku mengerti. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Katakan, Bapakku ajaib, Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Oh Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengerjakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadi. Katakan, Engkau sanggup. Terjadilah. Dengan hormat saya undang Ibu Kris tampil ke depan untuk berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Bapa. Bersyukur Tuhan, karena kemurahan-Mu kami boleh ada saat ini. Karena kebaikan-Mu kami boleh berdiri saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terlebih terima kasih buat firman-Mu yang sudah boleh disampaikan oleh hamba-Mu pada pagi hari ini. Yang sungguh-sungguh boleh memberkati kami Tuhan. Di mana firman-Mu mengingatkan setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam hidup ini kami harus mempunyai tujuan. Tujuan kami yaitu memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kami. Mungkin banyak hal yang kami lakukan yang tidak mengenyangkan hati-Mu. Kami lebih mementingkan hal-hal duniawi selama ini Tuhan. Dan pagi hari ini kami sungguh-sungguh boleh bersyukur kepada-Mu. Boleh diingatkan oleh firman-Mu bahwa kami harus hidup memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kami. Menjadi terang, menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan biarkan kami hanya menjadi pendengar saja. Tapi ajari kami untuk kami menjadi pelaku firman-Mu.
Terima kasih Bapa di surga. Kau sungguh baik dan sangat baik bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sungguh kami bersyukur buat setiap kebenaran-Mu yang terus mengajarkan kami untuk kami senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Memiliki hati yang kudus di hadapan Tuhan. Memiliki hati yang penuh dengan kerendahan hati Tuhan. Untuk kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi berkat bagi kami pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan berkati pelayanan hamba-Mu makin hari makin luar biasa bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya setiap kami pada pagi hari ini Tuhan sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dan ketika kami melangkah keluar dari gereja-Mu, kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Mampukan kami karena kami tidak mampu. Tetapi biarlah Roh Kudus terus memampukan kami. Untuk kami boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Dimanapun Kau menempatkan kami percaya kalau Engkau menyertai kami, maka Tuhan kami boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu semuanya diberkati pada pagi hari ini. Puji Tuhan, dengan firman Allah kita diperingatkan. Apakah benar-benar kita mengenal Tuhan? Apakah benar-benar kita menjadi pelaku menurut perintahnya? Mari Bapak Ibu kita akan koreksi diri kita sendiri. Apakah betul-betul kita sudah melaksanakan firman Tuhan? Terima kasih Ibu Neti yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu, sebagaimana biasa, minggu depan kita akan berbakti kembali di tempat ini dan ada perjamuan kudus. Karena itu harapan kita semua bisa hadir untuk datang beribadah di tempat ini dan akan menerima perjamuan kudus. Sebagaimana biasa juga sudah ada kotak-kotak persembahan bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan bisa dimasukkan di kotak-kotak persembahan. Bagi yang memberikan persembahan atau yang belum, kami mengucapkan terima kasih. Baik, kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan, mohon berdiri dan doa penutup kami berikan kepada Bapak Pendeta Mikael. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau kembali mengingatkan kami. Siapapun kami yang ada di tempat ini, Engkau sudah melawat setiap kami. Mengingatkan kami lagi dengan berbagai macam latar belakang kami. Tidak mengenal warna kulit, tidak mengenal latar belakang ekonomi, tidak mengenal latar belakang siapa kami, jabatan kami. Tetapi firman-Mu berkata, wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepada firman-Mu pagi ini.
dan mampukan kami untuk menghidupinya, tidak terpengaruh dengan keadaan. Terima kasih, terpujilah Engkau Bapa di sorga. Berkati setiap telinga yang mendengar firman-Mu, setiap hati yang percaya. Kami yakin berkat-Mu turun atasnya, Haleluya. berkat kekuatan kesehatan, Amin. berkat damai sejahtera. Terima kasih. Rumah tangganya diberkati Tuhan, usaha pekerjaannya diberkati Tuhan, pelayanannya diberkati Tuhan, pendidikannya diberkati Tuhan. Semua anak menantu cucu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tetap mohon berkat-Mu bagi bangsa kami, supaya segera dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi dengan virus COVID-19 ini, supaya segera dapat teratasi dan semua boleh berkegiatan sebagaimana mestinya. Terima kasih Bapa. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Saudara pulanglah, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa berkat ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat pulang. Shalom.